tiang untuk 4 lantai ini itu hanya sebesar setengah tangan saya, 10 cm teman-teman. Ini mengerikan sekali loh kalau boleh jujur. Berikut ini pandangan saya sebagai arsitek dalam melihat kasus ponpes yang lagi viral itu teman-teman ya. Jadi pondok pesantren ini tuh kemarin mengalami musibah, yaitu kejatuhan teman-teman ya. Jadi rubuhnya itu dikatakan seperti pancake gitu ya. Jadi diyakini ada kemungkinan kesalahan struktur atau proses dalam konstruksinya gitu. Jadi kita lihat bareng-bareng teman-teman ya. Di sini itu kan kalau kita lihat tingkatnya itu tinggi sekali loh termasuknya ya. Beda sama rumah biasa. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tuh ada lantai 1 dan di sampingnya ini kan harusnya dia 2 lantai ya. Jadi asumsinya tingginya sekitar 6 meteran nih lantai satunya. Lalu ada lantai 2, lantai 3 dan lantai 4. Jadi ini cukup tinggi teman-teman ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini itu saya curiga ini itu dari pondasinya juga aneh teman-teman. Kenapa aneh ya? Karena dia itu nempel ke bangunan lama gitu ya. Sedangkan kalau kita pasang pondasi yang besar, apalagi untuk bangunan 4 lantai, itu ada pileketnya, terus ada sumuran, namanya pondasi sumuran gitu ya, ada pondasi pancang. Itu biasanya ada jaraknya teman-teman. Jadi nggak nempel seperti ini nih. Jadi saya curiga ini pondasinya ini apakah yang tidak kuat? Itu satu. Lalu juga kalau kita lihat atasnya ini ya, ini tuh mengerikan sekali lah teman-teman. Karena saya patokannya itu kan kalau di bangunan itu ada material dinding ini namanya hebel. Hebel itu tebelnya itu 7,5 cm sampai 10 cm. Nah, ini tuh tiangnya ini itu setebel hebel teman-teman. Jadi tiangnya itu 10 cm. Kalian kalau bisa membayangkan tiang 10 cm itu, tangan saya ini 20 cm teman-teman. Karena saya orangnya cukup tinggi ya. Jadi tiang untuk 4 lantai ini itu hanya sebesar setengah tangan saya, 10 cm teman-teman. Ini mengerikan sekali loh kalau boleh jujur. Belum lagi kalau kita lihat tiangnya ini nggak nyambung satu sama lainnya. Kita lihat ya, tiang yang ini itu, yang kecil ini tuh, yang kayak sumpit gacuan ini, warnanya itu abu terang. Sedangkan yang bawah ini abu tua. Lalu yang atasnya cor-corannya warna hijau. Artinya apa? Tiga-tiganya itu bikinnya berbeda, nggak nyambung teman-teman. Kita bisa lihat juga ini ada bekas-bekas jaraknya gitu ya. Ada juga di Google Map kalau kalian pengen lihat per tahunnya, memang dia tuh penambahan sifatnya, jadi nggak nyambung. Jadi strukturnya tuh berbahaya sekali teman-teman. Lalu juga antara tiang satu dengan atasnya itu tuh nggak nyambung tuh. Dia patah dulu terus masuk, patah dulu terus masuk. Lalu kita lihat di sini ya, ini kan setebel dinding hebel ini nih tiangnya. Lalu yang lebih mengerikan lagi apa? Ini yang warna hijau itu kan struktur utama nih kalau saya baca ya. Kalau yang tiang kecil itu kan struktur cantilever. Ini struktur utamanya, tebalnya itu hanya beda sedikit daripada tiang kecil ini teman-teman. Misalkan tiang kecil ini 10 cm, anggaplah ya setengah tangan saya nih 10 cm. Lalu yang warna hijau ini, kalau saya lihat dari gambar ini mungkin skalanya 15 cm. Kenapa? Karena kalau kita lihat sampingnya ini, dia nyisain ada sisa sedikit nih dari balok sama kolomnya. Jadi dindingnya lebih masuk. Biasanya ini itu untuk finishing acian. Itu sekitar 2 sentian sama cat gitu ya. Nah ini kalau kayak gini berarti tebal struktur utamanya itu 15 cm teman-teman ya. Jadi 10 ditambah kanan kiri ini ada lebihan sedikit ya, 2 cm 2 cm, sekitar 15 cm gitu ya, nanti di finish. Dan kita bisa lihat yang warna hijau ini, baloknya dia 15 cm. Lalu kolomnya sama ini, 15 cm. Dan kita bisa lihat juga kualitas pembangunannya itu jelek sekali teman-teman. Lihat nih, dari skala manusia aja kelihatan beda-beda nih. Contoh, balok 1 dengan 2 beda ukurannya. Yang satu bisa setipis tisu ini. Terus juga yang mengerikan juga balok yang terakhir ini teman-teman ya, yang di ujung ini nih, di cantilevernya. Kita lihat bahkan lebih kecil dari tiangnya gitu. Kalau tiangnya 10 cm, artinya kan balok yang terakhir ini kecil sekali nih. Kalian bisa lihat ya. Ini benar-benar mengerikan teman-teman.
Ini kalau kita lihat gridnya, mobil itu rata-rata itu 4,5 sampai 5 meter. Artinya saya juga sempat ngitung keramik juga, lalu membandingkan skala pintu. Ini tuh di sekitar 6 meter kali 6 meter gridnya kemungkinan ya. Dengan 6 meter kali 6 meter ini tiangnya termasuk kecil teman-teman ya. Ini kalau kita lihat, ambil contoh dari sini ya, mungkin mentok-mentok di 30 cm teman-teman. Kalian bisa nanya AI teman-teman ya. AI itu mereka udah lumayan canggih loh. Saya nanya, kalau ukuran grid 6x6 itu tiang paling bawahnya itu berapa minimal. Tiangnya disarankan itu antara 50 sampai 60 cm. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita nanya AI dengan bangunan biasa, itu tuh sarannya tuh 50 sampai 60 cm teman-teman ya. AI aja tahu gitu loh, kamu nanya gratis. Nah ini pondok pesantren yang diisi bisa ratusan orang teman-teman. Ini masih dibangun aja udah diisi 100 orang, apalagi saat digunakan gitu. Secara perizinan ini harusnya nggak boleh, karena lantai atasnya itu melebihi batas bangunan dia, batas tanah dia teman-teman. Makanya ini harus dicek dulu IMB-nya gimana. Banyak yang bilang nggak ada ya, tapi harus dicek dulu.